Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Putri, NIM 2300213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel pada bagian kedua, tugas dari mata kuliah komputer dasar, yaitunya mengenal Microsoft Excel 2, dalam hal membuat tabel data, mengenal fungsi hitung, mean, mat, min, standar deviasi, jika, gabungan, dan fungsi. Ini merupakan data yang telah saya buat sebelumnya pada pertemuan 1. Pada data ini tertera nomor, tahun masuk, NIM, nama mahasiswa, status masuk, jenis kelamin, dan IPK. Nah, di sini kita perlu membuat rata-rata, standar tertinggi, terendah, serta standar deviasi. Adapun langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari rata dari data ini adalah kita bisa menggunakan rumus dari formula, atau bisa langsung kita menggunakan menulis sama dengan, maka kita tinggal memilih di sini. Untuk rata kita menggunakan appearance. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu datanya apakah sudah benar sesuai dengan apa yang telah tertera di sana. Nah, data kita ini sudah sesuai dengan nama yang telah tersedia pada number 1 pada appearance, maka kita tinggal menekan OK. Nah, 3,42 adalah rata dari data ini. Kemudian kita mencari nilai tertingginya. Sama, kita juga bisa menggunakan fungsi formula. Di sini saya untuk lebih cepat menekan sama dengan. Kita tinggal memilih di sini max. Nah, apakah sesuaikan terlebih dahulu apakah angka yang tertera pada number ini telah sesuai dengan data kita. Jika telah sesuai, maka kita tinggal menekan OK. Nah, di sini terlihat nilai tertinggi adalah 3,86. Kemudian kita mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah, kita bisa menggunakan, kita menekan sama dengan terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini min. Jika datanya telah sesuai, maka pilih OK. Nah, ini adalah nilai terendah dari data yang telah kita buat ini. Kemudian untuk mencari standar deviasi, kita juga bisa menggunakan rumus formula tadi. Di sini coba saya gunakan insert function-nya ya, untuk lebih memudahkan kita. Nah, untuk fungsi formula dari standar deviasi adalah STDEV. Ini kependekan dari standar deviasi. Jika nilainya telah sesuai dengan data kita, maka kita bisa menekan OK. Nah, ini merupakan nilai yang ada dalam standar deviasi. Kemudian jika kita ingin membuat angkanya berdasarkan dua angka di belakang koma, kita tinggal memilih pengaturan, yaitu mengurangkan angkanya agar sesuai dengan. Inilah nilai data dari rata-rata, tertinggi, terendah, dan juga standar deviasi dari data yang telah saya buat ini. Untuk selanjutnya, ada data berikutnya yang juga telah saya buat. Di sini kita perlu mencari skor nilai dari data ini. Kemudian kita juga bisa membuat angka random ya dari data tersebut. Atau kita bisa membuat angka random sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Angka random itu bisa kita buat dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung, tutup kurung. Enter. Maka ini merupakan angka random yang tidak ada jangkauannya ya, tidak ada batasnya. Kemudian kita tinggal menarik angkanya, maka akan tertera beberapa angka random. Namun jika kita ingin membuat angka random berdasarkan dengan kita pusat dulu ya. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat angka random dengan rentang jarak tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus. Yaitunya sama dengan ren, buka kurung, tutup kurung, kemudian bintang ini kita tekan, kemudian buka kurung lagi.
dari nilai berapa kita membuatnya. Misalnya dari nilai 95, kemudian dikurang 60, tutup kurung. Kemudian kita gunakan lagi rumusnya. Ditambah dengan 60. Ini merupakan rumus dari angka random tersebut. Maka akan tertera nilai dengan dari rentang 19 dari 60. Jadi itu tadi merupakan rentangan dari angka random yang kita buat dengan menggunakan jarak. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan skor dari data ini. Nah, untuk rumus skor kita bisa menggunakan rumus skor kita bisa menggunakan average ya. Nah, ini lihat apakah datanya telah sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita tinggal menekan OK. Nah, ini kita menggunakan fungsi average. Nah, perlu kita ketahui jika datanya telah sesuai di sini ya, datanya H31 dan juga J31. Nah, kita tinggal menekan OK. Nah, ini merupakan rata atau skor dari nilai milik Erlina Gusmiati ya. Erlina Gusmiati. Selanjutnya kita tinggal menuliskan aja lagi ya, agar nilainya itu sebenarnya itu terisi secara otomatis. Kalau satu-satu akan meribetkan kita nantinya. Nah, ini dia nilainya. Kemudian kita gunakan dua angka di belakang koma saja agar memudahkan kita untuk membaca nilainya. Skornya, maksudnya skor. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ya. Nilai dari data milik Erlina Gusmiati. Untuk nilai kita bisa menggunakan rumus if ya. Sama dengan gunakan rumus if. Nah, di sini ada logical test. Untuk logical test kita bisa menyesuaikannya dengan skor tadi, skor. Kemudian lebih sama dengan nilai ini. Nah, ini nilainya ya. Rentang nilai tadi. Nah, ini rentang nilainya. Untuk value if true-nya kita bisa menggunakan ini. Option atau pilihan nilainya itu A, B, atau C. Karena nilainya rata-ratanya ada 95, maka kita menggunakan bagian yang A karena itu lebih dari 85. Nah, untuk value if false ini bisa kita isi gagal atau kita kosongkan saja. Di sini saya kosongkan saja ya untuk melihat datanya. Nah, ini adalah nilai dari milik Erlina Gusmiati yang mendapatkan nilai A. Begitupun dengan data selanjutnya. Nah, ini nilainya B ya. Nah, coba kita turunkan lagi ya nilainya. Apakah ini nilai 81 ini A atau B? Nah, di sini C, harusnya B ya. Maka data ini pasti kurang valid ya, data yang bagian ketiga kurang valid, maka kita perlu mencoba ulang kembali datanya. Kita menggunakan rumus if. Nah, kita gunakan rumus if ini, kemudian ambil nilai skornya. Nah, ini. Oke, karena 981 itu lebih, berarti kita menggunakan nilai ini. Nah, untuk value-nya kita menggunakan B, seharusnya dia mendapatkan nilai B. Oke. Nah, ini nilai dari Nur Afni. Nah, begitu pun dengan nilai selanjutnya. Kita hanya perlu menggunakan rumus if untuk mencari nilai. Dan begitu pun selanjutnya, cara kita untuk mencari nilai-nilai tersebut. Kita hanya tinggal menggunakan rumus if, kemudian lebih sama, masukkan nilai ini, maka kita tinggal menekan OK, maka akan keluar nilai-nilainya. Nah, ini tadi sampai di sini terlebih dahulu untuk saya menjelaskan mengenai skor, nilai, angka random, kemudian mencari rata, tertinggi, terendah, dan standar deviasi pada pertemuan ke-11 ini mengenai Microsoft Excel bagian yang kedua. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.